karena Augran ini masih flex. Masih flex ya? Jadi dia lawannya ngebanin Crashnya. Bisa jadi yang muncul jungle gitu. Betul. Mau ngeban jungle juga bisa-bisa Augrannya yang jungle, percuma ngeban jungle juga. Itulah enaknya nge-pick hero versatile. Yang masih bisa fleksibel ya. Yes. Dan Mankey yang dibuangkan, dia masih expect 2 nih. Satunya ngeban Clash, satunya ngeban jungle. Karena dia nggak tahu Augran di mana sebenarnya. Malesin juga tuh Mankey counternya Musashi. Yes. Jadi kayak jadi jawaban juga Musashi nggak terlalu ngaruh anti regionnya, duel to the death-nya. Lain. Dan mungkin lebih maksain biar Talon bawa Augrannya di jungle sih. Iya. Jadi biar berhadapannya langsung sama Musashi dan Onyx justru udah ngasih lihat ke kita kalau Susugaja ini masih ngebawain tank jungler ya sama kayak Reed sebenarnya. Ya masih ini lah ya. Karena metanya juga sih. Sebenarnya kalau Assassin bukan karena nggak bisa main ya, karena lo harus percaya banget sama tim lu. Itu dia. Lu mau sejago apapun dan tapi begitu main Assassin di rusuh, gak bakal bisa. Backupnya harus cepet. Itu bukan Iya, cepet, dari kemampuan lu doang, kemampuan teman-teman lu yang bisa ngejaga ya. Iya benar. Talon bawa Mozi berarti ini Mozi oke. long. Main poke damage ya? Dan Dun artinya di sini Augran bakal jadi Augran Clash lane. Belum tentu, Dun juga kan sekarang, Enggak sih. Harusnya Dun Clash hampir mustahil. Kayaknya Dun jungler sih. Harusnya ya? Dun jungle dan Augran Clash lane. Main sebagai jawabannya, main masih fine. Main kayak nggak butuh menang lane pun juga kontribusi nanti di rotasinya sih. Tapi aku seneng sih Onyx nge-pick main karena aku pengen melihat Boots main-main. Boots ya berarti ya, bener. main ya. Kemarin kan dia main Sunce, main Align ya kan. Terus udah sempet main Augran juga. Tapi ya kayaknya dia memang udah siapin sih hero baru buat di final stage. Karena Mayan tuh salah satu hero yang bener-bener mekanik banget. Keren banget ya. Mekanik banget. Tapi coba banyak banget loh dia. untuk ngomongin rotasi early sih bagus banget untuk main sendiri. Ya dia nggak harus menang clear, nggak harus menang lane tapi habis itu rotasi dia bakal bagus buat ngincar di belakangnya, buat ngincar long mungkin ya. Mancing Infinite Fastness duluan kepake aja udah lumayan bagus paling nggak. Meskipun kayak kita udah ngeliat ya kayak Biron udah di ban, terus Dharma juga sebenarnya di ban. Jadi banyak banget sebenarnya klasen-klasen yang udah dibuang untuk biar bisa menjaga posisi dari farm lane-nya di belakang. Nih. Dan ini juga debut pertama kalinya buat Boots. Dia pakai Mayan. Yes, dan Susugaja juga ya. Jadi ya cukup menarik untuk kita saksikan untuk di game kita yang pertama di match pembuka kita. Match pembuka, match yang pastinya panas banget sih. Aku juga penasaran banget nih gimana nih cara Boots dan Susugaja. Gimana caranya mereka bisa untuk mendapatkan, tapi ini dia. Let's the battle begin. Yes. Let's go. Game pertama kita. Best of 3 elimination match dari chance terakhir bagi Onyx ataupun Talon. Kalau mereka kalah di sini bakal fatal banget. Jadi di sini emang Musashi nge-counter 2 ya. Dia ngapain anti-regionnya nge-counter Dun juga dan nge-counter Augran juga otomatis. Cuman sekarang salah satu yang bakal bebas paling gak bagus karena Musashi ini single target jatuhnya. Oke, kita bakal lihat ini mau ngeliat dulu sih rotasi dari Susugaja ini bakal seperti apa. Ya Remit memang dari all sisi udah mulai di-pull aja dengan keberadaan dari Humjigger. Bersama dengan Ivalis di sini lagi-lagi Mozi yang cukup menyebalkan tentunya. Nyebelin sih itu kalau kalian biasanya kena ya bisa jadi bantuan setup untuk Frigid Prison-nya ini Jagger. Bisa fatal banget, lama banget durasi ini ya Frigid Prison nih. Nih ya, dan dari Susugaja ya. Dapatin juga tentunya level 4-nya, jadi bakal lebih aktif untuk mainin rotasi. Sebentar Sirkan juga udah dapetin level 4, udah ada Unlimited. Tapi kali ini di area mid malah bakal coba untuk menjaga pergerakan dari dua pemain Talon di area mid. Ya, ini dijagain aja. Ini kombinasi yang mereka pengen tuh sebenarnya di bawahnya, di farm lane-nya itu ada Mozi dan juga Long ya. Itu Maple Dance cuma bisa ngeblok satu projectile dan cooldown-nya pasti ada jedanya lah. Kalau ngeblok Flaming Palm bakal susah kena Cannon Blast atau mungkin Cannon Blast yang diblok artinya Flaming Palm-nya bisa kena. Dan ini bisa fatal nanti. Cannon Blast dilempar sekali lagi masih bakal ganggu banget di sini dari Mozi Rom milik Ivalisnya juga. Lagi-lagi ya, karena poke damage yang bakal dibawain juga sama Talon untuk di area early Syndicate bener-bener di cover habis-habisan. Di area atas memang Prezi juga udah selalu dibuka sama Prezi karena dia pengen dapetin beberapa invasi jungle ke arah jungle dari Onyx. Iya. Dia ini aman nih, kayak nggak ada yang terlalu agresif dari keduanya. Onyx somehow, ini kayak gue dapetin gist-nya dari movement-movement mereka di early itu bagus. Improve banget dari dibandingkan week yang lalu. Ini bisa jadi match yang berbeda banget dengan yang kemarin. Ini Onyx dari rotasi bagus parah, pergerakannya dan main amannya masih bagus. Belum ada kill yang menggambarkan, cuman kadang-kadang kelihatan dari rotasi awal tuh kelihatan banget mana tim yang lebih oke kadang-kadang. Dan Onyx di sini nggak kalah sama sekali sebenarnya. Sebenarnya agak sedikit lumayan mengimbangi lah ya. Mengimbangi, tapi lagi-lagi ya Shen of Tears bakal coba dibuka untuk mempertahankan dirinya aja dari LCC. Dan ada sedikit pause sepertinya untuk di game kita yang pertama di menit yang ketiga. Yes.
Jadi kita harus agak sedikit bersabar ya Yes. sepertinya teman-teman ya. Nih, ini Balik masih lagi. Ya ini kan musuh tidak terlihat ya, gak ada yang mau kok ini. Tapi so far sih masih oke sih ya. Ngeliat dari gameplaynya Onyx yang mungkin gak terlalu agresif tapi mainnya lumayan hati-hati dan cari momentum sebenarnya. kalau dari early kayak menurut gue ya, berdasarkan yang kemarin gue sempat lihat Onyx yang kemarin, early yang ini mereka kelihatan bagus banget. Belum ada kill, masih ngadu resource, masih ngadu farming. Tapi dari pergerakan mereka yang lalu-lalu tuh mereka gak kayak gini. Ini udah kelihatan improve, kelihatan Onyx yang beda aja. Dan tahun perlu hati-hati nih. Baru dari awal dong aja udah mulai Baru dari kelihatan. awal udah takut ya. Udah mulai kelihatan ada improve yang positif banget ya dari Onyx. Yes. Tapi mainnya masih lumayan ini ya, lumayan pasif sebenarnya. Kayak mungkin karena Susu Gajah mainin Musashi Tank yang kita tahu kan sebenarnya biasa Musashi itu mainnya agak sedikit lumayan ini ya, berani di early untuk invasi. Iya. Dan apalagi mungkin lawannya Dun juga. Kayak jungle tank kayaknya agak percuma sih di invasi ya. Iya, mau Tapi gimana? at least lu bisa ambil Kuat. resource dia, kayak Adu ambil colong. armadillo-nya, yes, ambil board-nya. Itu cukup gitu, Musashi Mungkin bisa kalau rotasi ke area deket di farmlane. farmlane ya. Karena dia punya Jangfei kan. Tapi gue Iya, belum betul. ngeliat rotasi dia nge-farmlane sih so far. di Kalau 3 menit. misalnya rotasi resource Masih 3 mungkin menit. ambil Crimson tuh bisa mungkin. Karena dia punya 2 smite. Iya, Itu advantage-nya cuma iya. dari situ. Tapi kalau Betul. musir Dun kayaknya hampir susah sih. Susah. Iya, karena udah pasti bakal dikontes balik sih sama Kalau Dun. kalau mau ngusir harusnya yang mungkin assassin gampang ngusir. Kalau Dun ini lu lompatin juga dia Iya, lama benar. banget matinya. Backup-annya udah pasti sempat kemungkinan. Iya Kayak udah mungkin ada kalau skill. lawan Lu Yuhuan itu mungkin masih bisa diinvasi ya. Iya, iya. Masih bisa Assassin di-pull. masih bisa. Iya betul-betul. Di sini mungkin ngadu kontes resource-nya rebutan mungkin karena mereka punya 2 smite mungkin bisa. Karena mereka punya advantage normalnya punya advantage ya. Tapi kelihatan Talon sebenarnya mereka juga udah mulai bisa memaksimalkan sebenarnya draft yang mereka bawain. Mereka bawain Long dan juga Mozi. Jadi poke damage-nya ini lumayan bikin Arli kerepotan sebenarnya di farmlane. Iya, kesempatan terus soalnya. Normalnya dia bisa ngeblok kan ya, normalnya. Flaming Palm bisa dikasih Maple Dance. Iya. Cannon Blast juga bisa, cuman karena dua-duanya bisa lempar projectile, dia cuma bisa Benar. ngeblok satu. Iya. Dan artinya ke arah salah satunya, either Cannon Blast-nya yang kena, Milih ya. atau Flaming Palm-nya yang kena, dia sakit tetap aja. Nah, itu kombo-kombo yang gak enak gitu kalau sebenarnya. Combo yang- Kalau dapat itu tuh kalau dapat itu sebagai musuh wah udah deh. Ya, dia cuma ngandelin ini, ngandelin shield-nya Jangfei berharap ketahan, keblok aja Berharap. sama shield-nya. Tapi harapan tuh gak cukup ya. Karena lagi-lagi ya, Zhang Fei yang jadi Zhang Fei pun kayaknya juga lumayan kewalahan sih sebenarnya kalau tiba-tiba harus nebein terus. Dia punya Cannon Blast, dia punya Flaming Palm. Jadi kayaknya memang agak sedikit harus lebih ngedot sih. Resource skill yang dimiliki sama pemain-pemain Talon di farmlane-nya. Iya, ini masih, sebenarnya dari awal gue lihat ini kayak Onyx punya harapan yang lumayan tinggi. Punya harapan yang tinggi, baru awal doang. Kadang-kadang feel gue tuh bener Mbak itu. Kadang-kadang ya. Gimana tuh? Kemarin tuh waktu awal-awal di PON juga ada tim yang kita nggak tahu powernya kayak gimana. Gue lihat, ini kok, ini kuat ini. Ini kuat ini tim Siapa? belum ada kill waktu itu Banten awal-awal. Oh Banten, oke. Kalau Jabar udah kelihatan lah pro player. Wah. Emi dan kawan-kawan ya. Iya. Tapi kayak waktu itu lawan tim-tim lainnya kayak kelihatan kuat. Oh ini gerakannya ini kayaknya semakin jauh nih. Mungkin kalau sampai lawan Jabar ya, kan Jabar itu Mahadewa kan. Iya. Jadi yang beda. Tapi kelihatan kuat. Apakah Dan dari ini draftnya atau dari gameplaynya? Dari gameplay yang pasti. Dari Kalau draft gameplay. semua draft bahkan menurut gue Talon nggak jelek sama sekali. Jadi kayak draft tuh masih bisa-bisa punya select advantage di Talon malah. Cuman dari movement dan pergerakan Onyx di sini kayaknya mereka udah kuat banget ini. Iya. Tapi tinggal Kita nggak tahu eksekusi kalau dari mid game dan lain-lainnya. Tapi early mereka udah kayak rapi dan tinggal punya gimana plan. cara mereka dapetin momentum buat fight-nya sih. Karena sejauh 3 menit berjalan belum ada first blood juga. Iya belum. Jadi emang masih kelihatan pasif banget dan Talon yang kita tahu juga mereka suka banget untuk nge-drag musuhnya sampai kayak ngikutin kayak cara playstyle mereka di game tersebut. Jadi kayak bener-bener kesetir Iya. sih sebenarnya. Iya, sebenarnya Talon juga tipe-tipe yang gak bakal nyari, biasanya gak maksa buat Iya. tes di awal sih. Jadi kayak wajar juga mungkin Onyx-nya gak terlalu diganggu ya. Iya. Cukup menarik ya tentunya kalau memang membahas dua tim yang Yes. cukup slow tempo. Berarti Onyx memang kelihatan lebih slow tempo sekarang ya. Tapi emang Onyx tuh cari momentumnya itu pas di era mid game sih. Iya. Ini Ya mau nggak mau nggak sih? Kan mereka juga maininnya nggak pasif kan, lumayan pasif gitu. Jadi mau nggak mau mereka juga maininnya di mid karena mereka udah resources punya banyak gitu. Tapi ya gampang di counter jadi hitungannya. Betul. Jadi gampang bisa di kontes balik. ya, yang gue takutin di sini kalau udah mulai 5-an, harusnya Talon punya advantage, lebih punya advantage dari line up mereka ya. Dia punya dua jungle iya. tank, Augran dan juga Dun. Kalau ngumpul 5-an itu susah banget nyari momennya, apalagi buat main untuk colong. Dia colongnya harus di belakang. Tapi kalau bisa untuk nge-trapin, cariin longnya mungkin Onyx lebih punya kemampuan pick off lah. Nah, Mustache juga bukan tipe-tipe yang kuat buat Lebih lawan single lima. target maksudnya. Single mungkin. target, Ya. 5 lawan 5 biasa sebenarnya. Meskipun mereka punya Zhang Fei kan. Ya, Jang Iya. Fei. Cuman single targetnya aja. Jang Fei-nya doang yang bagus buat ini.
buat 5-an ya, cuman ya, overall Musashi enggak. Kayak targetingnya Onyx harus jelas nih. Iya. Kayak targeting mereka mau ke siapa? Mereka bisa nggak reach sampai ke arah longnya di belakang? Mereka mungkin cuekin Dun ya buat team fight ya kan? Ngepick ke arah mungkin hero-hero yang lebih squeezy seperti Mozi, Long. Tapi bagusnya ini Musashi menurut gue. Maksudnya kalau bukan 5-an ya, Musashi itu bagus buat lawan tank. Dari pasifnya dia, kalau Iya. dia satu charge, tes dari SP yang udah berkurang ya. Iya. Oh. Jadi semakin bisa SP semakin Reduce region ya. ya, misal dia. SP lu 300 dari 1000 gitu. 700 itu persentase 9% ya. Iya. Masuk base tambahan jadi kayak tambah 90 damage gitu. Langsung potong ya. Jadi semakin kecil HP-nya, semakin gede yang hilang, semakin gede tambahan damage buat Musashi. Jadi kayak lumayan ini aja. Semakin sekarang semakin sakit. Iya, semakin Sama ya, sakit. kayak hero yang kalau ultinya juga kayak gitu. Siapa namanya lupa? Apa itu? Ada hero flash time. Last lane yang ultinya gitu. Waduh, Weh. ada Bang Winda. Selamat datang Bang Winda. Sama sebelahnya ada Joshua ya. Asik. Oh, enggak, Selamat bukan. datang. Welcome to Honor of King Championship 2024 Hey. qualifier. Waduh, bocil-bocil kematian nih, merapat. Absen dulu gak sih? Absen dulu Bang, absen Bang. Absen. Yang mau di absen. Nah. Ada Rio Janya juga ya. Halo kakak, cantiknya. Aduh, dadah dong. Nah, buat bocil-bocil kematian nih, guys. Kalau misalnya kalian mau datang ke sini gratis. Udah ada Gratis. Ya. Udah ada langsung gercep duduk sebelah kau Oh ya. itu dia, langsung Iya. foto-foto dia. Gercep banget ya. Itu Nice. kursinya dia deket pintu masuk, jadi kayak langsung ke sana tuh. Langsung lari. Wah, ada Bang Wina. Jangan rame-rame di situ juga sih, cuman kalau mau nyari tempat duduk, Yes. tempat duduk di deket situ kalau biar enak gitu kan ya nggak apa-apa, boleh. Iya. Boleh foto-foto juga. Boleh, Baik. boleh. Ya, Masih aman ya sebenarnya ya. aman. Masih aman. Bang Winda tuh kita juga lihat dia udah pakai jersey ya. Jersey, Iya. kan dia emang BA ya. Kan Ricky habisnya Wah. main ya. RRQ bisa main, habisnya Iya. main match kedua. Hmm. Dan dua ordanya RRQ dia harus. Harus banget. Dan kita juga udah lihat ya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa playernya, Iya. mereka juga udah seyakin itu. 2-0. 2-0 gitu. Yakin, tapi Oh. harus yakin ya, kalau nggak yakin gimana? Itu berarti kan mentalnya kita udah bisa lihat, mental mereka tuh se-oke itu, mereka udah bisa solve problem mereka yang kemarin-kemarin dan Ya, ya maksudnya it is. mereka bakal dapat feel-nya lah. Hmm. 2 minggu persiapan mereka kayak gimana. Karena Iya. orang tahu, kan mereka juga scrim tuh. Pasti. Kalau scrimnya dalam 2 minggu ini scrimnya kebantai semua, mereka kayak nggak pede deh. 2 minggu lumayan lama sih. Dengan mereka pede ini berarti mereka punya hasil scrim yang mungkin udah improve gitu, mungkin nih. Mungkin. 2 minggu lumayan lama sih, jadi harusnya banyak banget yang mereka prepare, hasil scrimnya kayak gimana. Iya. Dan tim mana sebenarnya yang diajak scrim sama mereka? Apakah memang mereka bawa tim yang benar-benar kuat banget sampai mereka harus bisa belajar dari sisi metanya juga, ya kan? Playing style-nya juga, jadi 2 minggu tuh waktu yang sangat lama banget dan cukup banget sebenarnya untuk persiapan di final stage. Ya cukup banget. Apalagi 2 minggu itu setelah mereka 3 minggu main. Iya, Jadi tuh ada bahannya gitu, ada patokannya, ada evaluasi. evaluasinya. Improve-nya di dalam VOD, mana aja VOD. sih. Ya improve-nya mesti di sini, kemarin kita gerakannya gini, kenapa gak gini aja gitu. Kita bisa cek VAR dulu ya. Udah cek VAR, Cek udah cek VAR. mana aja yang perlu di-improve. Iya, Kalau kasih waktu doang tapi mereka nggak punya acuan sebelumnya, nggak pernah turnamen sebelumnya, beda dong. beda. Jadi ini beda dong. PR yang bagus jadi, mereka punya bahan evaluasi dari cara main mereka yang kemarin apa aja yang perlu dirubah. Kayak Boots juga tadi sebenarnya di backstage ya, aku sempat ngeliatin dia tuh lagi nonton VOD di waktu di babak group stage ya. Jadi kayaknya emang bener-bener fokus banget Evaluasi prepare. banget ya, terus-terusan ya, nggak berhenti loh. Iya. Nice. Iya. Mungkin dia lupa. Nonton ulang Kadang-kadang lagi. kadang tuh mungkin kalau pro player ya ada ritual buat balikin dia ke zone. Oh iya. Oh, iya. bener. Kadang-kadang kita gua nggak tahu ritualnya pro player ya, cuman kalau Iya. dia udah rehat mungkin ya. Kayak udah hilang, butuh ritual lagi biar fokus lagi. Balikin lagi Nah. moodnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita balik ke game. Ini dia. Ya dimana? Memang masih menit yang Ketiga. early ya. Hmm. Cukup early jadi. Tiba-tiba. Udah Keempat. keuntungannya bagus buat Onyx ini. Tiba-tiba dapetin Tyrant pertama di menit keempat tadi rotasinya. Dari Musashi yang dapetin Smite yang on point. Susu gajah ya. Iya. Karena ini ya memang membuktikan dia mungkin mampus juga jadi jungler kedua nih untuk Onyx sendiri. Ya, dan sejauh ini. Makanya gue ngerasa Onyx ini lagi unggul ya. Lagi unggul pergerakannya, resource-nya lagi menang. Udah hampir di angka 1000 hampir sih, masih belum sih. Cuman 700-an ya. Advantage mereka pegang itu udah gede banget buat early game tanpa ada kill. Tinggal gimana mereka rapi aja. Kalau mereka yang bisa nge-kill, mereka bakal pegang mulai kendali flow-nya. Ini yang bakal jadi keuntungan yang gede banget buat Onyx sendiri.
Iya, dan sementara dari Talonnya lagi-lagi masih ngebawain permainan yang bener-bener pasif banget. Jadi Onyx nih antara bener-bener ngikutin mereka atau mereka lebih senang dengan permainan Talon yang pasif gini. Jadi bener-bener ngasih space banget buat Luochen yang dimana memang sulit banget sebenarnya untuk bertahan di atau survive di laningnya. Iya, sementara Luochen-nya coba untuk kontes nggak dapet kah? Gak kelihatan sih yang dapet siapa ya, cuman kayaknya masih diambil sama Talon tadi. Gak juga Onyx kayaknya itu. Onyx ya, advantage jadi 1000, jadi advantage-nya makin gede. Resource kayak itu penting banget, tengah outburst dibuka. Masih pengen coba ngejar Onyx-nya. Ke depan lagi, agak sedikit keras Serdam. Dipukulin sendirian sama Luochen, juga udah datang. Tower di sisi lain hancur sih, dan mereka hampir mati. Dan Falah masih bisa balik ke belakang dalam kondisi lumayan sekarat barusan. Oke, dan Boots bakal coba untuk cover, tapi first blood jatuh ke tangan dari Onyx kali ini. Berhasil diamankan oleh Boots. Karena Serdam benar-benar nggak tahu ada pergerakan rotasi yang cukup cepat dari Boots di area last lane tentunya menuju ke area mid tadi. Dan tarik ulur yang manis dari Onyx membuahkan hasil first blood di menit yang ke-6. Dan sekarang Talon mereka mau cari trade-nya. Masalahnya Susu Gajah nggak bakalan dengan mudah memberikan kesempatan ke arah pemain-pemain Talon untuk bisa dapetin tower di area mid. Ya, Conan Blast-nya hati-hati aja sih. Tapi tower mid lane di sisi Talon itu tinggal dikit sekali colek tuh. Jadi ini gede banget. Resource gede itu ngebuka map parah, ngebuka area buat di-invade juga. Lagi-lagi kalau misal tower mid lane hancur. Jadi sekali push lagi Onyx bisa banget dapetin. Kalau mereka dapetin mereka bakal pegang kendali game-nya nih. Iya, dan sekarang Onyx sendiri pun pengennya coba untuk nyari momentum kayak tadi ya. Ngelihat mungkin dari beberapa pemain Talon yang ngelihat, wah pemain-pemain Onyx ini udah mulai kelihatan low. Tapi mereka yang dibalikin keadaannya karena posisinya nggak aware banget sama trap yang dipasang sama Onyx. Sekarang Ivalice mulai melakukan rotasi di area atas. Syndicate juga udah melakukan ini ya, karena dia udah pecahin tower di area bawah, so dia tuker lane-nya di atas, dia pengen dapetin tower atas dulu. Iya, dan B bakal nge-trap di sini. Udah pergerakan lagi, Dunia coba nge-defend bagian tengahnya. Di sisi lainnya, Mei ini bertukar posisi. Mei ini ada di area bawah. Di sini Luochen udah mulai main di area atas Onyx. Tapi rotasi lagi, pergerakan karena Syndicate-nya. Masih ada pergerakan Winter is Here nge-zoning dari Hunjager sendiri. Dia nggak mau ada Ocean of Tears kena karena Hunjager. Dan outburst-nya long di take down. Mereka bisa ambilkan Hunjager sebagai kill kedua. Di inside the box gak cukup buat ngebantu teman-temannya. Karena 2 hero down dari Talon, surprise. Ini Onyx yang bener-bener beda dibandingkan Onyx yang kemarin. Ya mereka lebih rapi sih dari segi team fight. Mereka tahu targeting mereka siapa yang mau mereka tumbangin terlebih dahulu. Mereka bisa dapetin Syndicate, terus mereka tumbangin Hunjager-nya. Ngebiarin Ivalice sendirian. Jadi udah gak banyak resource yang dimiliki dan udah pasti Thing Inside the Box gak akan bisa ngebuat pemain-pemain dari Onyx bakal di pick off. Dan sekarang Onyx akan lebih berfokus untuk dapetin objektif tower di area atas. Malah Talon kehilangan banyak banget resource. Mereka kehilangan banyak banget momentum. Karena Onyx sekarang udah mulai invasi, Unreal Blade dimulai dibuka dan bahkan ada Kenan Blast mengenai ke arah 2 pemain sekali ini. Tapi Onyx mau disengage. Mereka nggak mau coba untuk paksa team fight-nya, tapi dibalikin keadaannya kali ini. Lagi-lagi di inside box mengenai ke arah 2 pemain, tapi ternyata dibalikin keadaannya dengan cukup mudah. Dan bahkan bakal coba dikejar kali ini 2 pemain. Tapi lihat Hunjager mencoba untuk bertahan. Tapi masih ada Boots, double kill diamankan. Dan itu dia, Onyx. Permainan yang begitu baik. Mereka benar-benar nahan semua pemain main Talon, gak dikasih kesempatan untuk kabur dengan cukup nyaman. Ini gue ngerasa dejavu dengan RRQ Talon waktu kemarin waktu mereka ketemu di Gurses ya. Mereka kaget aja tim yang sebelumnya gak kuat, tiba-tiba jadi kuat banget. Dan tim mereka kagetin dengan Onyx sekarang. Ini udah kelihatan sih dari awal banget pergerakan mereka rapi, rotasi mereka bagus, perebutan resource-nya udah oke banget. Dan dengan kill demi kill yang mereka dapetin, mereka unggulnya kebangetan sih, 6-0. Early advance yang bagus dan yang cukup bahaya, early-nya udah mulai sakit banget, udah mulai bebas banget. Dan tadi pergerakan dari Talonnya nggak nemu apa-apa, pergerakan mereka kayak jadi awkward banget pergerakan jadinya. Kebawa temponya Onyx jauh ini. Iya, jadi Onyx yang ngebawain tempo permainan ya sekarang ya. Dan Shadow Reaper juga udah diamanin sama Luochen untuk bisa ngasih attack speed dan juga critical rate tambahan. Tentunya ini yang ngebuat mungkin Luochen-nya udah mulai berasa nih dari segi damage. Dan Talon apakah bakal kesetir terus-menerus? Kalau kita ngeliat dari gold difference-nya, ini Boots lumayan kalah ya sebenarnya untuk di posisi class lane sendiri. Sementara dari Syndicate tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan Luochen yang udah menyentuh hampir 7.000 dari sisi goldnya. Jadi Onyx udah pasti mereka yang lagi menang 6.000 gold secara keseluruhan di menit yang ke-9 kali ini. Mereka akan lebih seneng banget untuk ngebuka team fight. Dan kalau kamu perhatiin ya No ya, Boots itu selalu datang di waktu yang bener-bener kayak timingnya terakhir. Karena dia tinggal Gak ngasih jalan keluar ya, gak ngasih jalan keluar tadi ya, mau keluar ditungguin sama Boots. Jadi kayak temennya yang bonyokin, Bootsnya tinggal nungguin aja. Dan mereka udah dapetin 2 Tyrant kan di awal, mereka masih punya buff Tyrant buat kontes. Jadi kondisinya berat banget bagi pemain-pemain Talon untuk nahan invasinya. Karena buff Tyrant di sini masih ada outburst juga, bakal dicolong langsung smite yang dari Serdam.
Masih bisa amankan buff biru, tapi di bagian samping. Duel terdekat karena Fazinya di take down. Kalian Blast nggak bisa nahan, dan ada Infinite Festus dipakai buat lari. Di posisi dari Serdam masih punya Unrally Blade, lari keluar aja. Tapi dengan ini mereka kehilangan banyak banget tower kedua. Inner di bagian tengah dan juga di bagian atas bisa hancur. Mereka bisa ambil Enhance Tyrant dan juga Enhance Offroad karena udah menit 10. Ini keuntungan yang terlalu besar buat Onyx-nya. Lu bawa Ogran di posisi class lane gak bisa nahan 3 pemain, 2-3 pemain dari lawan timmu sendiri, itu udah jadi kayak tanda tanya. Wah. Yang kita tahu Ogran di arah mungkin mid game ini harusnya udah mulai lebih tanky, lebih bisa untuk nahan dengan death precip-nya, tapi nggak terjadi dari sisi Talon. Dan sekarang Onyx mereka akan lebih fokus dapetin ke arah Tyrant untuk dapetin buff tambahan dari segi damage. Dan Onyx kali ini tentunya tidak bisa dikontes, dan Talon mau nggak mau sekarang harus mainnya lebih defensif. Yeah. Is this real? Talon yang kelihatan kuat banget di grup stage malah jadi kalah banget, dan juga cuman kalah one-sided game untuk sementara buat Onyx-nya. Ya, Onyx-nya Ini kelihatan performa yang beda banget dengan yang kemarin kita tahu ya. Ini mungkin yang dipersiapin ya, tapi Cannon Blast mengenai ke arah LCC kali ini masih bisa bertahan dan masih punya destructive builds, tapi sepertinya LCC masih bisa diselamatkan. Lihat Hujan free banget di area di belakang ya, mencoba untuk bertahan kali tapi tidak bisa, disergam dan langsung ditumbangkan begitu saja. Satu pemain lagi-lagi tumbang dari Talon. Siapapun yang maju ke sana kayak mereka cuma nyetor nyawa aja, Nok. Ya meanwhile Boots dapetin space banget di bawah Boots. Itu udah tower hancur juga, dia free banget. Lane pressure mereka, itu mereka nggak limaan ya by the way. Mereka misah lane pressure mereka bagus banget, 3 lane kedorong. Jadi mereka nggak cuman fokus perang doang. Semua minion wave-nya mereka masukin semua ke high ground, dan ini bakal jadi PR banget barengan, exactly barengan. Mereka cuma bisa nge-defense satu, dan mereka pilih atas buat buka Winter is Gear-nya. So tengahnya dilepas, high ground tower udah jadi satu milik Onyx. Mereka masih lanjut karena minion wave masih ada di bagian atas, dan 2 set tower high ground. Udah habis, Talon bener-bener dalam masalah besar, 8-0, udah 2 high ground. Dan sangat-sangat one-sided untuk game kali ini. Aku ngelihat Onyx yang sekarang mirip Dominator ya. Bener-bener mainnya rapi, disiplin. Mereka tahu mereka cuma bisa dapetin objektif. Dan sekarang Talon dipaksa fight kali ini. Bakal coba dibuka begitu saja. Lagi-lagi Infinite Fastness untuk kabur dari zona sedikit. Tapi bakal coba dikejar. Think inside the box memang di pop up. Tapi lihat Boots-nya mencoba untuk tarik ulur. Tapi di sisi lain Sirdam yang bakal coba ditumbangkan. Outburst memang sudah dibuka. So Onyx mereka punya pertahanan jangkar depan yang bener-bener kuat banget. Dan itu ngasih space ke Luochen, ngasih space ke LCC. They can do anything. Dan Talon mau gak mau lagi-lagi harus kehilangan pemain satu persatu. Iya, tadi agak salahnya dengan dia dulu duetnya itu ke arah sedikit yang masih punya Infinite Festus, jadi masih kedot. Gak bisa keluar juga, itu choke point banget, ada Winter is Gear, jadi agak sedikit kepanis. Masih trade sih sebenarnya, jungle to jungle, cuman dalam kondisi unggul, lu gak pengen trade sebenarnya. Jadi bukan advantage yang Onyx pengen. Dan mereka masih bisa jagain area Overlord-nya sebentar lagi, karena Susu aja udah respawn, dia bisa mulai Overlord-nya, dan ini Enhance Overlord. Mereka cuma butuh kirim ke bawah, dan 3 super minion mereka bisa punya nih. Kalau mereka kirim ke bawah dan hancurin high ground-nya ya. Tapi kalau bandingin ya, item yang dimiliki sama Syndicate, dia baru punya Eternity Blade dibandingkan sama Luochen yang sekarang udah menang dari segi net worth dan udah jauh banget. Kan Blast cuma di pop up doang untuk nyari info. Masalahnya Talon mereka nggak punya strategi yang matang untuk nge-counter balik pemain-pemain dari Onyx. Onyx simple, mereka tinggal tunggu Serdam buka Unreal Blade, dia offside, ditinggal sama pemain-pemain Talonnya, dan Onyx nge-counter itu semua dengan pergerakan 5 pemain sekaligus. Wah ini, 4 mungkin. Ini fatal sih, harusnya winning condition Talon cuman kalau mereka nggak kasih overload-nya. Ini bisa jadi last push. Dengan mereka bawa offroad gede, mereka bisa kirim ke bawah, mereka bisa punya 3 super minion. Kalaupun nggak last push pun, mereka punya 3 super wave minion juga udah gede banget. Yang mana mereka punya space buat kontesin objektif lainnya, offroad berikutnya bakal aman, Tyrant berikutnya bakal aman, invasi jungle-nya bakal enak banget. Itu jadi PR yang sangat berat buat Talon untuk balikin keadaannya, hampir mustahil. Actually, menit 14 keunggulan Goldnya udah di angka 7.000 lebih ya. Masalahnya menit 14 ini momennya Talon sebenarnya untuk bisa drag game ini sampai ke arah late game. Masalahnya apakah Onyx bakal mau disetir, dan sekarang Onyx mereka yang udah siap. Dari Shadow Vanguard-nya udah mulai berjalan di 3 laning, khususnya di area atas. Dan sekarang Talon mereka nggak punya tower high ground di area atas dan juga area mid. So Onyx bakal lebih berfokus untuk nyebolin dulu di area bawahnya. Dengan mereka kirim di atas, mereka kirimnya ke arah yang nggak ada tower high ground. Artinya mereka mau pakai ini buat nge-end. Bukan buat ngancuin bawah, mereka pede bisa ngancuin bawah tanpa offroad gede ya. Mereka bakal pakai ini buat nge-end nanti, tunggu offroad gede yang bakal masuk. Mereka punya offroad kecil di 3 lane yang sama, mereka tinggal tunggu sekali lagi ada lompatan agak sedikit bahaya by the way buat Sujahnya. Udah cukup sekat, dia masih punya kesempatan buat tarik ke belakang aja, ada lompatan ke arah Dun dan Serdam di take down, 1 korban jiwa. Offroad gede udah masuk, agak sedikit bahaya bagi Susu Gajah. Dia bakal mati langsung, tapi kristalnya ke expose dan 1-0. Too easy untuk Onyx Esports. One sided sih. Wah ini yang gue gak nyangka bukan karena menang ya.
karena nggak ada perlawanan sama sekali dan masih sangat-sangat one sided Dan game ya. seperti yang aku bilang, simple kan. Onyx bermain sangat amat simple. Mereka tinggal nunggu Sirdamnya buka Unreal Blade, di pick off, karena Syndicate sering banget ngebuka Infinite Facet cuma buat escape. Iya. Jadi emang kelihatan Onyx semungkin Talonnya ya nggak punya strategi yang matang banget sebenarnya untuk nge-counter Onyx. Tapi Susu Gajah juga mungkin mereka nggak expect itu ya. Ini kan pertama kali dia debut kan. Dia Tapi- debut dan agresif banget loh. Tapi tuh biasa Susu Gajah nggak punya spotlight yang banyak. Dia cuma Unreal Blade, dia angkat dia cuma Deal to the Dead, terus diangkat satu pemain, terus di follow up. Iya itu. Sesimpel itu follow-up-nya permainan. sebagus itu ternyata. Backupnya ternyata se-oke itu kan mereka nggak expect kan. Kemarin kan di grup stage nggak kayak gini. Betul, dan posisinya Talon, mereka nggak bisa reach out ke arah Luochen-nya. Benar. Itu bebas banget loh itu Arli. Dia maple dan Gak ada satu one pun step. dilompatin nih. Iya. Bukan dilompatin gak mati ya, gak dilompatin sama sekali. Jadi. Makanya nggak ada yang bisa reach out ke Nggak artinya kan. Jadi Free hit. Free hit Susah terus banget. loh. Tapi dari Ini awal, rodet loh. jadi bukan masalah MVP atau berganti, as a team ya, as a whole, dari awal tuh ketat banget. Hmm. Gue dari awal waktu ini beda banget mainnya. Mereka udah ngerjain PR. Belum ada kill, belum ada adu farm, adu kontes resource-nya. Itu udah kelihatan banget kalau Onyx tim yang udah berbeda banget. Udah khawatir dengan Talon, karena Talon tuh normalnya gampang surprise dengan tim yang mereka udah pelajarin, tapi tim ini gampang nih mereka udah pelajarin, ternyata beda cara mainnya. Yes. Ini yang Talon selalu nggak siap dengan hal kayak gini. Adaptasinya ya. Waktu kemarin RRQ juga Timo dengan bukan satu pemain ganti, RRQ Hah? jadi kuat, Talon nggak siap sama Iya sekali. benar. Ini juga kayak deja vu ini. Benar. Mereka mempelajari Onyx yang lama, ini kayaknya tim yang bisa kita kalahkan, tiba-tiba beda banget Onyx-nya. Dan mereka gak punya waktu buat pelajarin itu karena yang kemarin gak kayak gini soalnya. Iya. dan yang aku suka adalah Karena sekarang Cimomo kan tadi juga bilang adaptasinya. benar. Kurang. Dan itu dia adaptasi yang mau aku bahas. Yang aku lihat dari Onyx sekarang adalah Boots bukan jadi pemain pertama yang ngebuka lagi. Itu dia. Falah lebih berani sekarang dan Galak Oh iya. galak. Boots jadi finisher. Gila. Palanya berani banget. Berani banget, bagus loh itu. Ini yang justru aku tunggu-tunggu dari Falah. Kayak waktu di grup stage mungkin aku gak ngeliat dia seagresif ini ya. Boots selalu ngandelin Boots gitu. Itu agresi kayak gitu, itu cuma bisa dilakuin kalau lu udah pede komunikasiin. Nah itu berarti udah Dan kadang-kadang ya sebagai inisiator ya, gue kalau pakai inisiator apapun, gue lompat, ayo gas, teman gue gak nanggepin. Gue tuh mau inisiasi lagi gak pede. Dengan dia punya kepercayaan kayak gitu, artinya dia udah berkali-kali komunikasi dan temennya Yes. itu paham apa yang dia mau. Dan to be honest ya, ngeliat Onyx di grup stage kemarin, aku tuh cuma bisa berkomen, gila kasihan banget Boots. Iya. Sekarang, Berarti kok sekarang udah beda loh. Iya. berarti PR mereka di komunikasi udah ke-solve. Iya, Ya harus karena ada kemarin kesel. waktu di grup stage juga Boots terus kan yang inisiasi, Iya. tapi nggak ada follow up-nya. Iya. Betul. Sekarang Berarti- beda, dia jadi finisher. Oke banget loh itu loh. Ya, berarti komunikasi mereka udah ke-solve dan Akhirnya. Onyx bakal beware buat tim-tim lainnya. Onyx bakal beda. Hmm. Ini bukan Onyx yang sama yang kalian udah ekspektasikan di Yes. grup ini bakal ngeri banget. Atau mungkin Talonnya yang justru bertanda tanya besar. Enggak, ini Onyx-nya ngeri Tapi banget loh. dari gerakan awalnya kelihatan Onyx sih. Oh, Onyx Belum ada udah- kill pun kayak cara main mereka, udah cara mereka horror. kontes Oh, iya. resource-nya dan lain-lain mereka bagus. Jadi sebenarnya gue expect berarti artinya mereka udah nge-solve problem terbesar mereka. Tapi ini sih memang yang aku expect dari tim-tim di final stage ya. Hmm. Mereka harus udah bisa nge-solve apa problem mereka di group stage.